Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran TIK. Kali ini kita akan meneruskan materi kita, yaitu menyimpan dokumen dengan perintah save dan save as di Microsoft Word. Minggu lalu kita sudah membahas isi dari menu file ya, karena save dan save as ini ada di menu file. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini ya. Kita klik menu filenya, lalu di dalam file itu ada isinya beranda, baru, buka, save, save as, atau kalau bahasa Indonesia simpan dan simpan sebagai, kemudian info dan sebagainya. Nah, untuk save sendiri adalah menyimpan dokumen baru. Kemudian untuk save as itu menyimpan dokumen baru dengan nama lain. Jadi dokumen yang sama dengan nama yang berbeda. Nah, langkah-langkah menyimpan file itu seperti apa? Yang pertama, tentukan judul file atau dokumen. Usahakan judulnya itu menggambarkan isi dari dokumen yang kalian buat. Misalnya, kalian membuat dokumen tentang jadwal mata pelajaran dalam 1 minggu. Nah, sebaiknya nanti kalian menyimpan filenya dengan nama jadwal pelajaran. Tujuannya supaya memudahkan kalian mengingat. Misalnya suatu saat kalian ingin membuka lagi dokumen tersebut, kalian ingat, oh iya, waktu itu aku bikin dokumen jadwal pelajaran, aku nyimpennya dengan nama jadwal pelajaran. Nah, kan mudah jadinya diingat. Gitu ya. Lalu yang kedua, tentukan juga folder alamat di mana kalian akan menyimpan dokumen tersebut. Nah, ini tujuannya juga supaya kalian gampang mencarinya gitu. Kalau kalian tidak ingat, nanti kalian bingung. Aku waktu itu nyimpennya di folder yang mana ya? Seperti itu. Nah, supaya lebih jelasnya kita langsung praktek di aplikasi MS Word-nya ya. Baik, kita sudah ada di lembar kerja MS Word. Kita akan mempraktekkan bagaimana menyimpan file dengan perintah save dan save as di menu file. Sebelum kita menyimpan file, kita tulis dulu dokumennya ya. Di sini Ibu akan mengcopy saja supaya cepat. Nah, ini adalah lirik lagu Balonku. Nah, perhatikan untuk nama file di atas ya, di bagian paling atas itu masih dokumen 8. Nah, itu nanti akan kita ganti nama filenya menjadi Balonku. Seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, ya kan? Usahakan nama file itu menggambarkan isi dokumen supaya ketika nanti kita mau mencari lagi, kita mudah mengingatnya. Apa ya dulu nama filenya? Seperti itu ya. Nah, kita langsung praktek saja. Kita akan menyimpan dokumen baru ini berarti. Kita klik file, lalu klik save, dan klik browse. Itu kita mencari tempat atau folder alamat di mana kita akan menyimpan dokumen supaya nanti kita gampang ya mengingatnya. Oh ya, aku waktu itu menyimpannya di folder ini. Nah, di sini Ibu menyimpan di folder sekolah ya, di latihan MS Word. Nah, setelah kita klik latihan MS Word, lalu file name-nya Balonku ya, kita tulis ya, Balonku di situ. Kemudian klik save. Nah, perhatikan judul dokumennya sudah berubah menjadi Balonku. Berarti kita sudah sukses menyimpan file. Ya.
Kemudian kalau misalnya kita mau menambahkan tulisan gitu, misalnya kita tulis apa ya, diedit oleh Fathia gitu ya, kita tulis dulu. Nah ini tuh nanti kita akan menyimpan dokumen yang ada tanpa merubah nama file. Nah setelah kita tulis diedit oleh Fathia, kita klik icon bergambar disket di pojok kiri atas. Ini kita akan menyimpan tanpa merubah file nih. Kita klik icon disket. Nah, ini Ctrl S di keyboard atau langsung kita klik save. Jadi kalau di keyboard kita bisa tekan tombol Ctrl dan S secara bersamaan. Nah, ini sudah tersimpan itu nanti sampai bawah diedit oleh Fathia itu sudah tersimpan. Lalu yang kedua kita akan mencoba menyimpan file yang sama dengan nama lain ya. Jadi isinya masih sama ini tapi namanya lain. Kita klik save as, kemudian browse, kita cari lagi alamatnya di mana. Kita tempatkan di tempat yang sama aja ya, di latihan MS Word. Kemudian nama filenya di sini kita ganti menjadi balonku ada 5. Setelah selesai kita klik save. Nah untuk nama filenya berganti dengan nama file yang baru saja kita simpan. Nah namun jangan khawatir, untuk tadi file balonku yang sebelumnya tetap ada, tetap sudah tersimpan. Kita coba cek di folder file explorer, kita cek di file explorer ya. Kita klik dulu, klik start, kemudian cari file explorer. Nah, kalau di sini sudah muncul ya, Ibu klik file explorernya, kemudian tadi kita foldernya di data, kemudian latihan MS Word. Nah, muncul ya itu 2 file ya. Yang pertama tadi balonku, kemudian yang kedua balonku ada 5. Itu isinya sama, hanya yang pertama menggunakan perintah save, yang kedua menggunakan perintah save as. Gimana, jelas ya? Atau kita ulang lagi ya? Kita ulang, kita membuat dokumen baru dulu. Nah, di sini Ibu mau menulis dulu lirik lagu dari Ibu Kartini. Sambil kita ingat-ingat lagunya, kita nyanyi ya. Kita tulis dulu. Judulnya kita taruh di tengah. Ibu Kartini. Trisejati Putri Indonesia. Oke, bait kedua. Kita tulis dulu. Udah selesai ya untuk bait keduanya. Kemudian kita akan menyimpan dengan perintah save. Nah, nanti kita ganti namanya menjadi Ibu Kartini. Kita klik file, kemudian save. Kita browse alamatnya di mana kita akan menyimpan. Kita jadikan satu ya di data, kemudian latihan MS Word. Nah, kemudian kita beri nama Ibu Kartini, lalu kita save. Nah, sudah berganti nama ya filenya ya.
Jangan lupa untuk selalu mengklik icon save ketika kalian selesai mengedit dokumen tersebut, sehingga apa yang kalian tulis lagi itu akan ikut tersimpan. Gitu ya. Kita lanjut menulis ininya, reference dari lagunya. Setelah kita selesai menulis, kita akan simpan lagi dengan mengklik icon save di pojok kanan atas, pojok kiri atas. Nah, ini sudah tersimpan lagi untuk tulisan tambahannya tadi ya, reference lagunya ya. Oke. Kita klik save, atau di keyboard itu kita tekan bersamaan Ctrl dan S. Ctrl S. Oke, berarti ini sudah tersimpan nama filenya Ibu Kartini. Lalu kita akan mencoba menyimpan file ini dengan nama lain. Kita ganti namanya Ibu Kita Kartini, lirik lagu Ibu Kita Kartini. Kita klik file, save as, kemudian kita browse lagi alamatnya di mana. Ya, kita tempatkan di tempat yang sama ya, di latihan MS Word. Lalu nama filenya atau file name-nya kita tulis menjadi lirik lagu Ibu Kartini. Lalu langsung kita klik save. Nah, itu nama filenya sudah berubah ya, lirik lagu Ibu Kartini. Sekarang kita cek di folder apakah masih tersimpan yang file sebelumnya yang namanya Ibu Kartini. Kita lihat. Nah, ternyata sudah tersimpan juga ya, Ibu Kartini dan lirik lagu Ibu Kartini. Itu tadi yang pertama menggunakan pilihan save, dan yang kedua menyimpannya dengan file save as. Nah, sudah benar berarti ini ya. Nah, gampang kan? Jadi bedanya save dan save as, kalau save itu menyimpan file dengan nama yang sama, kemudian kalau save as itu menyimpan file dengan nama yang lain. Dokumennya sama tapi kita ganti nama filenya dengan nama lain. Nah, paham ya? Oke, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan dulu sampai sekian. Kalau yang di rumah ada komputer boleh dipraktekkan ya, biar lebih jelas lagi. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.